nanti dilaksanakan ketika Bu Yuni melakukan coaching dengan coachnya ya Bu Yuni. Nah, di sini pada coaching kita hari ini, coach dan coachingnya itu akan saya amati nanti ya Bu Yuni ketika melakukan coaching, dan nilainya harus sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya, dan juga bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Yuni ya, yang akan saya tanyakan, yaitu kompetensi apa yang akan Bu Yuni kembangkan pada coaching kali ini? Gini Bu, potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama nih Bu, posisinya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu tentunya. Ya, baik Bu Yuni. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu Yuni ya, kompetensi mana yang ingin Ibu Yuni kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu tentunya. Oh ya, baiklah. Kemudian terakhir ya Bu Yuni ya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Yuni dalam proses coaching kali ini? Ini Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coach saya ini. Ya, baik Bu Yuni, demikian dulu ya Bu Yuni. Sebelum kita melakukan, saya mengobservasi Bu Yuni dalam melakukan coaching. Silahkan ya Bu Yuni melaksanakan coachingnya dengan Pak Ferdian ya. Iya, silahkan nanti dilaksanakan sebagai coachnya, dan coaching nanti saya yang akan mengamati sebagai observernya ya Bu Yuni ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama Bu Yuni, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Yuni ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferdian. Gimana kabarnya Pak Ferdian? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Yuni bagaimana? Alhamdulillah kabarnya juga sehat, baik Pak Ferdi. Gimana Pak Ferdi? Ada apa ini? Oh iya gini Bu. Jadi saya mau cerita ini Bu. Jadi ada sedikit unek-unek dan permasalahan yang saya alami di sekolah. Jadi ceritanya waktu awal masuk kelas 4 saya melakukan observasi. Nah itu ternyata ada beberapa siswa yang membacanya itu belum lancar. Kemudian ketika saya lihat juga tulisannya itu kok banyak yang acak-acakan, huruf besarnya kadang di tengah, kadang ya pokoknya tidak sesuai dengan aturan gitulah. Oh gitu ya Pak Ferdi. Nah jadi menurut Pak Ferdi ini tujuan kita ngobrol seperti ini itu apa nih Pak Ferdi? Ya Bu, jadi tujuan saya untuk dapat memecahkan masalah yang ada pada diri saya, ya khususnya tentang masalah anak-anak yang kesulitan membaca tersebut. Ya harapannya ya agar masalah ini nanti bisa terselesaikan gitu. Oh gitu ya Pak Ferdi ya. Nah kira-kira nih Pak Ferdi, masalahnya itu apa kira-kira? Kok anak itu belum bisa membaca, kemudian bisa menulis dengan benar, masih acak-acakan, itu seperti apa Pak? Oke Bu, terima kasih. Jadi setelah awal masuk kelas 4 itu saya melakukan observasi, kemudian saya lihat itu ada berapa ya, sekitar 5 anak yang membacanya itu masih terbata-bata gitu. Bahkan ada yang saya tes itu malah abjadnya nggak hafal. Nah mungkin karena orang tua juga di rumah kurang peduli itu. Kemudian untuk masalah tulisan ini saya lihat karena kelas 4 ini kan harusnya ya
kalau masalah membaca, menulis itu kan harus lancar. Iya. Karena materi kelas 4 itu kan sudah sulit Bu ya. Iya. Kalau cara membacanya, cara menulisnya masih seperti itu ya, saya rasa nanti akan menyusahkan anak itu sendiri Bu. Oh gitu ya Pak Ferdi. Nah kira-kira nih Pak Ferdi, dari skala 1 sampai 10 nih Pak Ferdi, Bapak ini kira-kira itu di dalam posisi berapa nih Pak Ferdi? Ya, kalau untuk skala dari masalah yang saya alami ini kayaknya di 5 sampai 6 Bu. Oh, 5 sampai Karena 6. ya karena hanya berapa persen, yaitu kalau di persen mungkin hanya 20% lah Bu yang tidak lancar membaca itu. Kemudian ya harapannya dengan adanya coaching ini ya saya pengen kalau dilihat dari skala ya kalau bisa 9 atau 10 lah Bu. Oh gitu ya Pak Iya. Ferdi ya. Terus kira-kira nih Pak Ferdi, rencana apa sih yang akan Bapak Ferdi lakukan agar siswa itu bisa membaca dengan menulis yang benar gitu ya? Apa yang akan Pak Ferdi lakukan? Oh iya Bu. Jadi ini sebenarnya saya ada angan-angan gitu Bu ya. Ini rencananya nanti karena di jam sekolah itu kan nggak mungkin kita memberikan jam tambahan, karena ketika ada jam pelajaran mulok pasti anak tersebut kan ikut belajar mulok. Nah ini rencananya saya pengen memberikan jam tambahan di luar jam sekolah Bu. Karena kebetulan ya tempat tugas saya ini dekat dengan rumah saya, dan anak-anak ini kan ya anak-anak di lingkungan saya. Jadi saya pengen nanti di jam sore atau ketika anak itu ngaji, saya undang ke rumah saya untuk saya berikan jam tambahan. Oh gitu ya Pak Ferdi ya, itu rencana Bapak. Ya betul. Nah kemudian nih, kira-kira rencana itu akan dilakukan sama Pak Ferdi itu mulai kapan nih Pak Ferdi? Kalau untuk rencana ini ya kalau bisa secepatnya Bu. Jadi ya jangan menunggu-nunggu lagi. Besok lah Bu. Insya Allah ya? besok ini akan saya laksanakan, tetapi nanti ya saya akan menghubungi orang tua murid dulu, minta persetujuan, kemudian minta dukungan juga kepada teman-teman, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah seperti itu. Wah. Kalau nanti memang mereka sudah memberi izin, ya saya besok langsung eksekusi Bu, seperti itu. Bagus sekali ya Pak Ferdian ya. Udah rencananya Pak Ferdian sudah matang, udah bagus sekali. Semoga rencananya Pak Ferdian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Ferdian ya Pak. Amin ya Bu. Baik, setelah rencana Bapak yang sudah dilakukan, akan dilakukan, itu kira-kira nih Pak, perasaan Pak Ferdi setelah kita coaching ini bagaimana Pak perasaannya? Ya alhamdulillah Bu, perasaan saya setelah bisa ngobrol mengungkapkan apa masalah saya ya alhamdulillah sudah plong lah Bu masalahnya, dan alhamdulillah ya dari masalah ini ternyata saya bisa memecahkan sendiri. Ya tentunya ini atas bantuan dari ibu juga. Kemudian saya senang Bu sebenarnya, karena sebelumnya saya mau ajak ngobrol siapa ini kan saya juga bingung, karena memang sebenarnya masalah itu ya kalau tidak ada teman ngobrol ya akan terpendam sendiri dan tidak akan ada pemecahan masalahnya. Iya Pak Ferdian. Nah, kemudian nih Pak Ferdian, komitmen apa nih Pak yang akan Bapak lakukan? Ya Bu, untuk komitmen karena di awal tadi saya menargetkan kepada diri saya sendiri sampai di level atau di skala 9 atau 10 ya, kalau bisa target yang saya berikan itu ya kalau bisa tercapai Bu. Komitmennya ya nanti saya akan terus berusaha sampai anak-anak tersebut bisa lancar membaca dan bisa menulis dengan baik dan benar. Oh, bagus sekali ya Pak Ferdian. Akhirnya dari coaching ini Pak Ferdian dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya Pak Ferdian ya. Solusi itu bukan dari saya ya Pak, melainkan dari Bapak sendiri. Semoga apa yang Bapak Ferdian rencanakan itu dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ferdian. Ya, terima kasih Bu atas waktunya, atas bimbingannya. Alhamdulillah berkat Bu ini saya dapat menggali potensi yang ada pada diri saya, kemudian dapat
terima kasih atas waktunya ya Bu Yuni. Ya, sama-sama Pak Ferdian. Sampai ketemu kembali ya Pak Ferdian. Ya ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Sukartiningsih. Ya, gimana tadi kabarnya coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar sesuai apa yang diinginkan Bu. Alhamdulillah, saya juga tadi mengamati ya Bu Yuni ya. Nah tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Ferdian, nah sebelum penutupan nih ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu terkait dengan coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Ferdian tadi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di sini di coaching ini itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching itu untuk menceritakan permasalahan apa yang telah mereka hadapi. Baik Bu, jadi menurut saya nih sebagai observer proses coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Pak Ferdian itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Yuni ya. Dan juga Bu Yuni itu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ferdian sehingga Pak Ferdian itu bisa menemukan solusi serta dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Yuni ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching pada hari ini Bu Yuni? Gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nantinya itu dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi dengan saya, dengan Pak Ferdiannya. Nah, itulah ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini menjadi lebih baik lagi ya, kita tingkatkan lagi, kita berlatih lagi, kita bisa menanyakan yang lebih berbobot lagi ya Bu Yuni ya. Jadi demikianlah observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya, Amin. bagi Bu Yuni kedepannya ya Bu Yuni, supaya menjadi coachingnya menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Sukartiningsih atas waktunya. Sama Bu Yuni. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.